RFID adalah sebuah teknologi yang menggunakan komunikasi via gelombang elektromagnetik untuk merubah data antara terminal dengan suatu objek. Saat ini RFID banyak digunakan oleh perusahaan untuk keperluan identifikasi karyawan dan bisa juga sebagai mesin absensi. Oh ya, saya pernah membahas RFID di Arduino. Yang belum tahu wajib nonton videonya karena video tersebut berhubungan dengan pembahasan kali ini. Karena di video kali ini saya tidak akan membahas detail modul RFID ini, seperti pembahasan pin dan memasukkan library ke Arduino. Jadi silahkan cek di deskripsi video ini untuk basic RFID di Arduino. Di video kali ini saya akan menjawab semua tentang RFID yang masuk ke saya dari DM Instagram dan komen di channel YouTube Atmo Production tentang RFID satu ini. Yang pertama, bagaimana multicard? Intinya kita bisa menggunakan lebih dari satu kartu di satu program yang kita buat. Yang kedua, bagaimana menggunakan eKTP di RFID RC522? Mari kita bahas semuanya di video kali ini. Sebelum kita membahas bagaimana menggunakan eKTP di RFID RC522, saya akan memberikan poin-poin penting sebelum mulai semuanya supaya tidak ada miss dalam project kali ini. Yang pertama, tidak semua modul RFID RC522 dapat membaca eKTP. Teman-teman bisa lihat datasheet RC522 pada tahun 2016. Di RC522 ini memiliki dua versi. Bisa jadi versi yang pertama belum support RFID di eKTP. Memang kita susah sekali membedakan RC522 versi 1 dan kedua. Bahkan saya mencoba lebih dari 2 modul RFID untuk membaca eKTP. Info penting RFID RC522 versi 1 dan kedua ini beroperasi di frekuensi 13,56 MHz. Kenapa modul RFID ini bisa membaca eKTP? Menurut kompas.com tahun 2013 dengan judul eKTP di mana sih chipnya? Dalam postingan Kompas memberikan informasi bahwa eKTP ini beroperasi di frekuensi 13,56 MHz. Yang mau baca lengkapnya bisa cek di deskripsi video ini. Jadi tidak heran banyak teman-teman bertanya ke saya bagaimana menggunakan eKTP di RFID. Sampai di sini kita sudah paham bahwa eKTP ditanamkan sebuah chip yang bisa dibaca menggunakan modul RFID. Saya anggap teman-teman sudah nonton video basic RFID untuk memasukkan library dan paham betul pemasangan pin ke Arduino. Mulai detik ini dan sampai habis kita akan membahas pembuatan code. Dalam pembuatan code ini ada dua hal yang penting. Yang pertama, cara mendapatkan alamat kartu dan eKTP RFID. Untuk mempersingkat pembahasan kali ini, bisa download code-nya untuk scan RFID. Linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini, jadi tinggal download saja. Ikuti rangkaian ini, perlu diperhatikan RFID RC522 ini bekerja di 3,3 volt DC. Upload code ke Arduino Uno. Buka serial monitor di pojokan atas. Dekatkan kartu ke modul, maka RFID terbaca ke serial monitor. Copy paste di notepad atau catatan lainnya. Lakukan yang sama dengan kartu atau key yang lainnya. Di sini saya menggunakan dua kartu dan satu key. Kita sudah dapatkan alamat RFID. Jadi simpan alamat RFID, nanti kita masukkan ke code kita. Mulai ke bagian terpenting di video kali ini, pembuatan code RFID. Masukkan library RFID di Arduino IDE dan library SPI. Library SPI ini adalah khusus bertugas menangani komunikasi serial untuk sinkronkan ke Arduino. Di RFID ada dua pin yang bisa dirubah-rubah, yaitu pin SDA dan RST. SDA di pin 10 dan RST di pin 9. Lanjut masukkan pin untuk LED indikator. Di sini saya menggunakan dua buah LED di pin 3 dan pin 2. Tidak lupa juga saya akan memberikan nama RFID menggunakan huruf kecil. Tulis integer serial number. Kita tulis 5 sesuai alamat dari card RFID. Di sini bagian terpenting karena di bagian ini kita akan input kartu 1 dan seterusnya. Tulis integer card 1 untuk alamat kartu 1. Tulis buka kurung Kurawa dan isi dengan alamat kartu yang sudah di-scan tadi.
Caranya buka kurung Kurawa lagi dan copy paste kartu 1 dan spasi diubah menjadi koma. Dapat dilihat kita memiliki 5 baris alamat RFID. Jangan lupa titik koma di akhir code. Lakukan yang sama ke kartu kedua dan key ke dalam code kita. Kita sudah memasukkan 3 alamat RFID. Tulis ball. Ball ini adalah bolan. Bolan ini memiliki 2 fungsi yaitu true dan false. Tidak seperti high atau low atau input-output. Banyak yang beranggapan true, false seperti 1 dan 0, tapi faktanya memiliki definisi yang lebih luas. Seperti semua bilangan bulat yang bukan 0 adalah true. Jadi di sini access menjadi variabel dengan value false bernilai 0. Masuk ke void setup, tulis serial begin 9600. Lanjut SPI, begin dan RFID. LED dijadikan outputan. Dalam kondisi awal LED keadaan off. Lanjut ke void loop. Di sini saya ada kebiasaan yang unik, yaitu setiap membuat code saya akan membuat baris code yang tersulit dulu. Makanya beberapa orang akan bingung jika melihat saya membuat code dari awal, karena urutannya sedikit membingungkan. Makanya saya kasih tahu dulu di awal void loop supaya teman-teman bisa memahami video kali ini. Kita tulis if buka kurung rfid.isCard, buka kurung, tutup kurung. Klik buka kurung Kurawa dan tutup kurung Kurawa. Selanjutnya tulis if buka kurung rfid.readCard serial, buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini adalah awal jika memulai code-nya. Mudahan tidak bingung ya untuk video selanjutnya. Tulis buka kurung Kurawa di bagian baris ini sebagai membaca card RFID dan ditampilkan ke serial monitor yang berjumlah 5 baris. Tulis serial print buka kurung RFID serial number 0. Lakukan hal yang sama menjadi 5 bagian. Bisa copy paste dan ganti menjadi 0 sampai 4. Ini bagian untuk scan card yang dibaca modul dan ditampilkan ke serial monitor. Setelah kita berhasil membaca card RFID, sekarang kita akan tentukan apakah kartu tersebut sesuai dengan alamat kartu yang kita sudah input di awal tadi. Perlu diingat kita akan membuat 2 variabel yaitu X dan Y. Di mana X adalah alamat kartu yang kita input dan Y adalah hasil pembacaan kartu dari modul ke serial monitor. Tulis for. For ini adalah sebagai kontrol struktur. Lanjut kita akan membuat variabel X sama dengan 0. Jika X kurang dari size of ini tujuannya mengambil byte dari variabel di mana variabelnya adalah alamat kartu yang pertama yang kita input. Maka variabel X bertambah. Dan kita buat variabel Y untuk hasil bacaan scan modul RFID dari serial monitor. Selanjutnya kita akan membandingkan hasil dari scan modul serta alamat kartu yang sudah kita input menggunakan operasi perbandingan yaitu tanda seru sama dengan. Saya jelaskan operasi perbandingan ini. Kita memiliki 2 variabel yaitu X dan Y. Jika kita tulis X tanda seru sama dengan Y, maka false jika X sama dengan Y. Dan true jika X tidak sama dengan Y. Oke, lanjut ke videonya. Jika X tidak sama dengan Y, maka tindakan selanjutnya access sama dengan false. Dengan kata lain, kartu tidak cocok dengan alamat kartu yang sudah kita input. Untuk mengakhiri, tulis break. Dengan kita menambahkan kontrol struktur break, maka sistem di bagian perbandingan alamat kartu dan pembacaan kartu akan mengulang lagi sampai hasil scanan modul sama dengan alamat kartu yang sudah kita input. Kita sudah berhasil membuat perbandingan alamat kartu yang sudah kita input dengan hasil scan dari modul. Jadi, ini akan mengulang terus saat kartu yang kita baca di modul tidak sama dengan alamat kartu yang sudah kita input. Langkah akhir tulis access sama dengan true. Untuk mengakhiri cek kartu pertama, tulis if access break. Ini adalah satu perintah untuk satu kartu. Jadi jika mau menginput lebih dari satu kartu, kita tinggal copy paste saja. Perlu diperhatikan saat menduplikat kartu pertama, maka kita ubah menjadi kartu kedua dan seterusnya.
Dapat dilihat kita akan bingung jika seperti ini. Makanya teman-teman bisa berikan batas cut setiap kartunya. Sekarang tidak bingung lagi saat mengubah variabel atau parameter lainnya di setiap kartunya. Jika kita sudah berhasil mengidentifikasi kartu, sekarang tindakan apa yang kita lakukan? Seperti saat kartu yang di-scan sama dengan alamat kartu yang sudah kita input. Dan bagaimana tindakan kita saat kartu terbaca tidak sama dengan alamat kartu yang kita input? Di sini saya akan membuat perintah LED hijau untuk kartu yang sama dengan kartu yang sudah kita simpan. Dan LED merah jika kartu tidak sama dengan alamat kartu yang sudah kita input. Bisa tulis if access, maka serial monitor akan menampilkan berhasil dan LED hijau hidup 2 detik. Saat scan kartu salah dari alamat yang sudah kita input, maka serial monitor akan menampilkan tidak terdaftar. Dan LED merah berkedip 2 kali. Nah, ini yang saya bilang di awal, kebiasaan saya untuk mengerjakan kode terumit dulu baru yang termudah. Jadi jangan ditiru ya. Kalau bisa sih berurutan supaya tidak bingung. Dan akhir dari semuanya tulis RFID help. Kita sudah berhasil membuat kodenya. Sekarang cek kode apa ada yang error atau tidak. Dapat dilihat kita salah menulis operasi perbandingannya. Tanda seru sama dengan seharusnya tidak ada spasi. Sekarang coba cek lagi di code kita. Maka sesuai harapan kita tidak ada yang salah dan kita lanjut untuk tes sistem ini. Langsung saja upload kodenya. Pilih port yang terhubung dan board Arduino Uno dan klik upload. Saya mulai dengan key dengan alamat kartu 3, lanjut kartu 1 dan kartu 2. Di sini saya coba random dan tidak ada masalah. Bagaimana jika kita menghapus alamat kartu kedua? Dengan kata lain, kartu kedua tidak terdaftar di sistem. Jadi di bagian kartu kedua bisa dihapus dan di-upload lagi kodenya. Kita mulai dari kartu 1 dan key 3. Dapat dilihat kartu kedua tidak terdaftar. Sekarang menjawab pertanyaan bagaimana kita menggunakan eKTP di RFID RC522. Sangat sederhana jika RFID modulnya itu mendukung ya. Jadi sekali lagi tolong dicek modulnya. Kalau yang nggak support ya nggak mungkin kebaca. Yang pertama kita harus tahu alamat dari eKTP-nya seperti cara pertama. Harus di-scan dulu eKTP-nya. Jika sudah, copy paste alamatnya ke baris code kita. Terus upload code-nya. Sekarang eKTP di sistem kita, sedangkan RFID yang bertuliskan nomor 2 tidak terdaftar ke sistem kita. Saya sengaja tidak menampilkan depan eKTP dan memblur dari alamat eKTP. Simpel saja sih karena data pribadi, mohon pengertiannya. Oke, lanjut tes sistem. Dapat dilihat kartu dengan tulisan 2 tidak terdaftar di sistem kita. Sedangkan eKTP sudah terdaftar ke sistem kita. Dan kita sudah berhasil membuat multi RFID card dengan eKTP di sistem kita. Jika teman-teman ada masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga share video ini supaya kita bisa belajar bersama.